Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Idrus. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer dengan Prodi Teknik Informatika kelas D dengan NPM 2023 020084. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari toolbox yang ada pada VBNet. Nah, sebelum kita ke toolsnya, pertama kita harus membuat projectnya dulu. Projectnya terlebih dahulu. Pertama kita buat project. Kemudian jika di sini dia nanti tampil bahasanya, jadi kita harus pilih bahasa di sini itu Visual Basic. Kemudian untuk platformnya itu Windows, terus kemudian di sini desktop. Nah, untuk Mbak ininya kita pilih Windows from application, kemudian next. Nah, untuk projectnya kita namakan apa saja, kita berikan terserah dari kita. Misal saya buat project kita klik. Kemudian kita tunggu loading ini ya. Oke. Nah, yang akan saya jelaskan itu adalah ini. Ini adalah toolbox atau tools yang biasa kita pakai di dalam desain from desain ini. Nah, kita coba ya masukkan. Bisa saya masukkan label. Nah, label ini berfungsi untuk seperti pembuatan teks atau kayak seperti menampilkan teks statis dengan keterangan. Contohnya misalkan kayak kita ingin keterangannya seperti silahkan Anda masuk, atau silahkan memilih, silahkan Anda pilih, kayak seperti itu. Contohnya kayak gini, saya ketikkan nama, masukkan nama Anda. Ini untuk merubah teksnya, kita bisa langsung klik ini saja, klik ini. Enggak. Maaf. Kita bisa langsung klik ini, terus ubah. Kita ketikkan langsung ke keyboard. Dan juga kita bisa ke properties, terus cari teks. Kemudian klik dan kita ubah gitu. Nah, seperti ini untuk label. Kemudian ada yang namanya apa itu ya, text box. Nah, ini text box. Text box ini dia berfungsi sebagai kotak input teks untuk menerima data inputan. Misalnya ini, misalnya kita di luar ini kan, seperti ini dia.
Dia seperti ini. Nih, kayak gitu. Nah, ini untuk mengisi data gitu. Kemudian kita masuk ke button. Ini button. Button ini berfungsi sebagai tombol yang kita klik. Nah, contohnya seperti kayak tombol login, tombol exit, tombol OK, tombol yes, tombol no, dan lain-lain. Seperti kayak misalnya kita pilih, apakah Anda telah bahagia hari ini? Terus pilihannya ada button 1, ada button 2. Itu kayak iya atau tidak. Sepertinya saya ketikkan ya sebelah sini. Di sini bisa kita modif ya, ukurannya kayak mana. Terus bisa saya tambahkan lagi di sini. Geser dikit. Turun dikit. Nah, besar dikit ya. Oke. Sini saya tambahkan labelnya, tambahkan label lagi. Nah, seperti itu. Dia itu macam ya, tombol gitu. Bukan yang tombol. Oke. Terus kemudian kita pindah ke pointer. Pointer dia ini semacam dia ini digunakan untuk ya, ini digunakan untuk mengatur tata letak tombol. Sebenarnya seperti membuat aplikasi, kita memilih untuk mengatur ukuran tombol menggunakan pointer gitu. Seperti itu. Kemudian checkbox. Kita masuk ke checkbox. Checkbox ini adalah dia itu untuk kayak sebuah yang untuk kita memilih sebuah opsi gitu. Contohnya seperti saya setuju dengan syarat dan ketentuan tersebut. Coba seperti seperti ini. Seperti kalau kita download aplikasi atau software di dalam laptop, handphone atau apa itu kan pasti ada yang namanya ini checkbox. Terus kita centang baru kita setujui seperti itu. Kemudian ada yang namanya checklist box, checklist box. Nah, ini adalah daftar pilihan dengan kotak centang untuk memilih lebih dari satu opsi. Contohnya seperti ini ya. Kita bisa mem, memilih lebih dari satu opsi. Seperti opsinya ada beberapa di sini berjejer. Tunggu saya buat dulu ya.
Masuk. Nah, kita masuk di sini untuk opsinya. Salah satu, saya suka membaca. Kemudian, saya suka menulis. Coba, oke. Nah, tuh, dia ada dua ya kan? Dia ada dua, gitu. Jadi dia bisa kita pilih lebih dari satu, gitu. Kemudian, saya kecilkan ya. Kemudian ada yang namanya combo box. Nah, combo box. Masukkan combo box. Combo box. Ini sama, hampir sama sih seperti checkered list box. Ya, cuman dia ini kita klik yang ada segitiga kecil di sini, kita klik untuk uh, menampilkan daftar opsinya. Jika cek ke list box itu dia tampilannya seperti ini, maka ini tampilannya hanya bisa kita pilih salah satunya saja. Ceket list box itu dia daftarnya yang bisa kita pilih lebih dari satu, sedangkan ini tidak. Sama seperti tadi, kita ubahnya di properties bisa. Gimana itu ya? Ini nih, data. Nah, kita cari item, terus titik 3. Nah, di sini kita pilih opsinya. Misalnya, apa ya? Eh, misalnya teknik informatika. Kita oke. Oh, tunggu satu lagi. Hmm. Astaga. Kan, tunggu saya cek ya. Hmm. Oh, seperti ini ya. Tuh. Kita hanya bisa satu pilihnya gitu. Satu doang. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya ini seperti ini tadi ya. Bisa pilih satu, dua. Tuh, ini seperti kayak centang-centang gitu ya. Ini tombol nih. Tombol. Ini button. Kemudian kita masuk ke date time picture. Date time picture itu seperti tanggal ya. Ini kita seperti kayak untuk memilih tanggal, pemilihan tanggal uh, dari tanggal yang kita punya. Seperti sekarang ini 17 Maret 2025 gitu. Atau seperti kayak kita mau buat tanggal lahir, nah, seperti itu bisa juga. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian link label.
Ini untuk ya fungsinya link, sebagai link. Dia itu untuk apa, teks yang bisa diklik, ya link, seperti link begitu. Misalnya seperti ini ya, misalnya kita ingin masuk ke sebuah uh, web, tapi kita harus menggunakan sandi, terus kita lupa dengan sandi kita, ini juga bisa diubah jadi kayak seperti ini. Nah, tunggu dulu ya, kenapa bisa sini. Oke. Seperti ini dia bisa ditekan gitu ya kan, terus pindah ke web selanjutnya, maksudnya di bagian um, khususnya ya. Kemudian ada yang namanya list box. Ini dia menampilkan daftar item yang bisa dipilih satu atau lebih. Contohnya seperti ini ya. Bandung. Seperti ini. Itu bentuknya seperti ini, list box. Baik, selanjutnya adalah list view. Ya, list view. List view itu dia menampilkan daftar item dengan tampilan icon atau detail lainnya. Contohnya seperti aplikasi File Explorer yang menampilkan daftar file dan folder gitu. Kemudian ada Masked text box. Masked text box ini adalah kotak teks yang dengan format input tertentu seperti yang bisa diformat itu kayak nomor telepon gitu ya kan, yang biasa ada plus 62-nya gitu. Terus kemudian ada kalender bulan, ya seperti kalender pada umumnya yang ada di perangkat handphone, laptop gitu. Kemudian ini notifikasi icon. Notifikasi icon ini dia semacam icon kecil notifikasi yang berada di sistem tray untuk memberikan notifikasi. Seperti biasa kan ada di laptop itu muncul notifikasi di ujung sini. Nah, seperti itu. Itu fungsinya begitu ya di desktop. Terus kemudian ada yang namanya numeric up down. Nah, numeric up down ini dia seperti kayak pemilihan angka. Kita bisa pemilihan suatu barang contohnya ya. Kayak misal kita pesan barang online, terus kita menentukan mau berapa barangnya. Bisa ditentukan menggunakan ini. Nih ada up-nya, up untuk menambahkan berapa barang sampai yang kita mau gitu. Terus ada yang namanya picture box. Picture box. Jadi picture box digunakan untuk menampilkan gambar, contohnya foto profil,
atau aplikasi sosial media. Gitu ya. Saya delete aja di sini. Kemudian ada yang namanya progress bar. Progress bar itu menampilkan suatu proses dalam bentuk bar. Contohnya seperti indikator loading saat mengunduh file. Nah, itu ada di barnya itu eh, seperti itu yang ketika kita download kayak tempat ininya yang untuk biasa ada warna hijau gitu ya kan. Gitu, seperti itu. Kemudian ada yang namanya radio button. Nah, radio button ini dia itu hampir semacam dengan checkbox sih, cuman dia lebih ke mana ya? Dia itu memungkinkan pengguna untuk memilih satu opsi saja dari beberapa pilihan. Misalnya saya buat jadi dua. Di sini kita hanya bisa ganti apa ya? Dewasa bisa terus ya. Oh, apa tadi ya? Dewasa terus anak anak oh, salah. Oh, saya ubah. Saya ubah. Saya hapus dulu ya. Oke. Seperti kayak kita eh, perjalanan kereta atau perjalanan penerbangan menggunakan kereta. Di situ kan ada penumpang. Nah, penumpang dia itu udah dewasa atau anak-anak. Di situ pilihannya hanya bisa satu, salah satunya gitu. Kemudian ada yang namanya Raise text box itu dia kotak teks yang mendukung pemformatan teks. Contohnya seperti editor teks dengan fitur bold, italic, dan warna teks. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya tooltip. Nah, tooltip itu menampilkan informasi tambahan saat kursor diarahkan ke elemen tertentu. Contohnya saat kursor diarahkan ke icon printer, terus ada kayak muncul cetak gitu ya, kayak gini nih. Ini kayak kalau kita arahkan kayak gini. Dia ada tuh muncul tool tips di bawah gitu. Yang warna putih itu kan. Kemudian ada yang namanya tree view. Tree view itu dia menampilkan data dalam struktur pohon dengan node yang bisa diperluas atau diciutkan. Contohnya seperti struktur folder dalam aplikasi file manager. Ya, itu penjelasan dari common control. Itu kontrol umum yang biasa digunakan untuk mendesain dalam VBNet. Kemudian ada yang namanya containers.
Containers itu terdiri beberapa ini. Saya jelaskan beberapa aja. Ada yang namanya flow layout panel. Dia itu berfungsi sebagai mengatur tata letak elemen secara otomatis dalam satu baris atau kolom. Contohnya seperti form yang berisi beberapa tombol yang secara otomatis tersusun rapi tanpa perlu mengatur posisi satu persatu. Tanpa kita harus perlu mengaturnya secara manual. Jadi dia dapat mengaturnya secara otomatis gitu. Terus kemudian ada yang namanya group box. Nah, group box ini kotak yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa kontrol agar terlihat lebih rapi. Nah, contohnya seperti form pendaftaran yang memiliki group box seperti informasi pribadi, berisi kotak teks untuk nama, alamat, dan nomor telepon gitu. Kemudian ada yang namanya panel. Panel berfungsi sebagai wadah untuk menampung kontrol lain dan bisa digunakan untuk mengelompokkan elemen. Contohnya membuat CD bar dalam aplikasi dengan beberapa tombol navigasi di dalamnya. Kemudian ada yang namanya split container. Split container ini kita membagi area menjadi dua bagian yang dapat diubah ukurannya secara dinamis. Contohnya seperti aplikasi file manager dengan daftar folder di sebelah kiri dan isi folder di sebelah kanan gitu. Kemudian ada yang namanya tab control. Tab control ini membuat tampilan tab seperti di browser agar pengguna bisa berpindah antar halaman dengan mudah gitu. Contoh seperti aplikasi pengaturan dengan beberapa tab seperti umum, keamanan, dan tampilan. Kemudian ada yang namanya table layout panel. Table layout panel. Nih. Itu membuat layout berbasis tabel di mana kontrol akan ditempatkan dalam sel tertentu. Contohnya seperti form input, data dengan kolom nama, alamat, dan nomor telepon yang tersusun dalam tabel agar lebih rapi gitu. Kemudian ada yang namanya menu and toolbars. Menu and toolbars ini dia ada juga beberapa komponen atau objek. Pertama itu ada konteks menu strip. Nah, konteks menu strip ini merupakan menu konteks yang muncul saat pengguna mengklik kanan pada elemen tertentu. Contohnya seperti kita mengklik kanan pada kotak teks yang menampilkan opsi cut, copy, atau paste gitu. Kemudian ada yang namanya menu strip. Nah, menu strip ini digunakan untuk membuat menu utama dalam aplikasi. Contoh menu di bagian atas aplikasi dengan opsi file, edit, dan help gitu. Terus ada yang namanya menu strip ini ya. Ini contohnya. Terus ada yang namanya status strip. Status strip ini digunakan untuk menampilkan informasi status di bagian bawah aplikasi. Nah, contohnya menampilkan teks loading gitu di bagian bawah aplikasi saat proses berjalan gitu kan. Terus ada yang namanya tool strip. Tool strip adalah toolbar yang dapat berisi tombol, kotak pencarian seperti ini, kotak pencarian, dan icon lainnya untuk akses cepatnya. Kayak seperti kita untuk mencari apa yang kita cari gitu kan. Terus ada yang namanya tool strip container. Nah, tool strip container ini adalah wadah untuk mengelola elemen tool strip dalam aplikasi. Contoh, aplikasi dengan toolbar yang bisa dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan penggunanya. Nah,
Kemudian saya akan menjelaskan data. Data di sini ada dua, yaitu binding source dan data gear view. Binding source adalah dia bisa menghubungkan data dari sumber tertentu seperti database, koleksi, dan lain-lain ke kontrol dalam form ini. Nah, contohnya jika kita memiliki database, nah, binding source ini dapat digunakan untuk menampilkan database tersebut di data gear view. Nah, jadi ini mereka itu berhubungan gitu. Kemudian ada yang namanya data gear view. Data gear view ini menampilkan dan mengedit data dalam bentuk tabel. Contohnya menampilkan daftar database dengan kolom. Misalnya database-nya adalah database mahasiswa dengan menampilkan kolom nama, NIM, jurusan, dan lain-lain. Dan juga dapat memungkinkan pengguna untuk mengedit atau menambah data langsung dalam tabel gitu. Kemudian saya akan menjelaskan bagian komponen. Beberapa komponen. Pertama itu ada yang namanya background worker. Nah, background worker itu berfungsi untuk menjalankan proses di background tanpa mengganggu UI utama. Nah, contohnya jika kita memiliki tugas berat seperti membaca file besar gitu kan, kita bisa dapat menggunakan background worker agar aplikasi tetap responsif gitu. Nah, kemudian ada yang namanya error provider. Error provider ini menampilkan pesan kesalahan pada form ketika pengguna memasukkan data yang salah. Contohnya jika kita sebagai pengguna lupa mengisi text box nama gitu. Di sini kan kita lupa mengisi. Terus ikonnya error akan muncul di sebelahnya itu. Kayak namanya belum terisi. Misalnya ada juga yang di bawahnya, ada yang di sampingnya situ. Nah, terus ada yang namanya file system water. File system water. Ini dia berfungsi untuk memantau perubahan pada file atau folder tertentu. Nah, contohnya jika kita ingin aplikasi mendeteksi file baru yang ditambahkan ke folder tertentu gitu. Kemudian ada yang namanya help provider. Help provider ini berfungsi untuk menyediakan bantuan atau petunjuk bagi pengguna dalam aplikasi. Contohnya ketika pengguna menekan tombol F1 di jendela bantu atau Windows bantu akan terbuka gitu. Terus ada yang namanya image list. Image list ini berfungsi untuk menyimpan koleksi gambar untuk digunakan dalam komponen seperti list view atau tree view. Contohnya untuk menampilkan ikon kecil pada menu atau tombol. Terus ada yang namanya proses. Nah, proses ini dia menjalankan dan mengelola proses lain di sistem. Contohnya dia membuka aplikasi eksternal seperti Notepad atau kalkulator dari dalam program. Terus ada yang namanya timer, dia menjalankan tugas berulang dalam interval waktu tertentu. Membuat jam digital yang diperbarui setiap detik gitu. Kayak membuat jam digital gitu kan. Terus ada yang namanya printing. Nah, printing ini ya fungsinya untuk ngeprint. Ini ada untuk print dialognya,
Ini ada untuk print dokumen, ini untuk print kontrol, dan ini untuk print dialog, review print dialog gitu kan. Terus ada yang namanya dialog. Nah, ini terakhir ya. Dialog, ada color dialog, folder, ada yang namanya color dialog, folder browser dialog, font dialog, open file dialog, save file dialog. Nah, color dialog dia ini berfungsi untuk menampilkan dialog pilihan warna kepada kita sebagai pengguna atau kepada user. Jika aplikasi contohnya jika aplikasi memungkinkan usernya untuk memilih warna latar belakang gitu atau warna background, maka color dialog bisa kita gunakan. Kemudian folder browser dialog ini dapat membuka jendela dialog untuk memilih folder. Nah, contohnya jika ada software minta usernya untuk memilih folder tempat penyimpanan file seperti itu. Kemudian ada yang namanya font dialog. Font dialog ini berfungsi untuk menampilkan dialog pemilihan font. Nah, contohnya seperti user mengubah jenis font pada teks, seperti yang ada pada Word gitu, karena ada yang jenis-jenis fontnya seperti itu, bisa diganti menggunakan font dialog. Kemudian ada yang namanya open file dialog. Open file dialog ini berfungsi untuk membuka dialog untuk memilih file yang akan dibuka. Contohnya kita gunakan pada saat ingin membuka file gambar, dokumen, dan file-file lainnya. Kemudian ada yang namanya save file dialog. Save file dialog ini dia berfungsi untuk membuka dialog untuk menyimpan file dengan nama dan lokasi yang dipilih penggunanya atau usernya. Contohnya saat aplikasi ingin menyimpan dokumen dalam format tertentu. Seperti itu. Nah, semua yang apa saya sampaikan semoga kalian mengerti. Sekiranya cukup untuk toolbox, semua penjelasan yang sudah saya jelaskan, semua Windows toolbox ini. Dari itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih telah menonton.